Halo, balik lagi di Intan Serums dan masih bareng saya Intan Erlita. Kalau kalian sering banget lihat IG-nya Titik Putih atau IG aku sering banget bahas mengenai IQ, SQ, dan EQ, ya kan? Kenapa sih aku concern banget membahas hal ini? Karena aku mau kasih tau kalian semuanya, juga buat para orang tua nih, bahwa ternyata pintar aja itu nggak cukup menjadikan karakter seseorang itu menjadi karakter yang hebat di masa depan. Karena kita tahu ya, sekarang banyak banget orang-orang pintar ya, tapi mereka salah mengambil keputusan dan akhirnya menjadi fatal. Contohnya tuh para koruptor yang oplosannya. Nah, tentunya hal ini menjadi pembelajaran. Semoga anak-anak kita kelak di masa depan ketika mereka menjadi orang pintar, mereka juga menjadi orang yang bijak ketika mengambil sebuah keputusan. Mereka akan mengambil hal yang baik dan benar. Karena apa? Melibatkan hati nurani. Nah, hati nurani ini adanya di dua hal, yaitu ada di spiritual ya atau SQ dan ada di kematangan emosional. Jadi kalau hanya mengandalkan kepandaian di otak aja, hati-hati nuraninya untuk memutuskan benar atau salah akan tertutup dengan logikanya yang penting untung walaupun caranya salah ya. Nah, ini aku mau bahas nih, kita mulai bahas tuh dari IQ yuk. IQ itu apa sih? IQ adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang di mana ini mencakup kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, dan berpikir logis. Nah, seringkali IQ ini digunakan sebagai indikator kecerdasan intelektual seseorang. Maka orang suka nanya, Kak, ini kan anakku IQ-nya berapa? Wah, kalau IQ-nya tinggi kayaknya happy banget. Kalau IQ-nya rata-rata kayaknya sedih. Jangan sedih dulu, karena ternyata IQ ini salah satu indikator ya. Kenapa IQ ini dibilang penting? Selain 3 hal tadi di atas, ternyata dia juga penting karena mampu membuat keputusan. Yaitu tadi karena logika berpikirnya ada, fokusnya ada, kepandaiannya ada ya. Nah, faktor yang kedua adalah EQ. EQ ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Ini penting banget di antara era, kayaknya banyak banget anak-anak sekarang yang istilahnya sungguh pendek gitu loh. Kalau kena masalah rasanya pengennya dibalas pakai emosi. Atau gak dibalas pakai emosi tapi tiba-tiba ilmu hilang. Menyelesaikan masalahnya enggak, tiba-tiba kabur aja gitu. Atau yang paling parah nih, mencari pihak ketiga yang bisa mereka salahkan. Nah, jadi ini penting banget karena kematangan emosi ini ada hubungannya dengan keterampilan sosial ya. Terus yang kedua adalah pengaturan diri sehingga dirinya nggak gampang tersulut emosi dan gak gampang kebakar dengan hal-hal negatif di luar dirinya. Yang ketiga adalah menjadi motivasi, ya kan? Kemudian hadirnya empati pada diri kita itu penting di era-era katanya anak-anak sekarang gak ada empati. Bukan gak ada empati, tapi mungkin karena gak dilatih kematangan emosionalnya. Dan yang terakhir adalah sebagai keterampilan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial butuh untuk berinteraksi, butuh untuk bisa humble dengan yang lainnya. Nah, ini dibutuhkan kematangan emosional dalam hal berketerampilan sosial. Kenapa sih EQ dibilang penting ya? Ini karena pertama, dengan kematangan emosional yang baik, seseorang tuh mampu mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain atau hubungannya kuat gitu dengan orang lain. Yang kedua, mampu mengelola konflik. Jadi tadi aku bilang kalau punya masalah, dia nggak sungguh pendek tapi dia mencerna, berpikir, dia mampu mengatur hawa nafsunya, marahnya juga nggak diikutin, sedihnya juga nggak lembay. Kalau cinta atau jatuh cinta nggak bucin-bucin amat. Jadi dia bisa mengelola emosinya gitu ya. Yang ketiga, mampu bekerja secara efektif dalam tim karena dia melihat karakter teman-temannya, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara komunikasi ya. Dan yang terakhir adalah biasanya orang-orang yang punya kemampuan emosional yang bagus, mereka jauh lebih sukses di dunia kerja. Kenapa? Karena mereka mampu dan tahu caranya berkomunikasi dengan baik kepada para timnya atau lawan bicaranya. Nah, ini sesuatu hal yang penting dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, jadi paham ya, ternyata EQ itu penting juga. Nah, yang ketiga SQ. Nah, SQ ini juga nggak kalah penting, malah menurut aku sangat penting. SQ itu adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Jadi jatuhnya lebih ke spiritual dan kita harus pahami secanggih-canggihnya zaman ya. Ingat, orang tua basic agama tetap nomor 1 karena ini menjadi garda di mana nurani anak kita bermain di masa depan nanti ketika dia mendapat keputusan mau pilih yang benar atau mau pilih yang salah. Nah, nurani ini yang mahal nih ya. Nah, apa aja sih SQ yang dilibatkan di dalamnya? Yang dilibatkan adalah nilai-nilai, keyakinan, rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan biasanya ada track dengan Sang Maha Kuasa. Nah, ini penting nih. Jadi dari dasarnya udah dilandasi oleh orang tuanya di area spiritual. Kemana sih fokusnya SQ ini? Pertama,
seseorang jadi tahu makna dan tujuan hidupnya apa. Jadi nggak ngasal gitu. Orang-orang yang nggak punya makna dan tujuan hidup kayaknya hari-harinya berjalan nggak ada tujuan gitu. Jadi akhirnya ya gitu deh ya. Nah, kemudian adanya nilai dan keyakinan. Dan terakhir adanya kesadaran diri yang mendalam. Kesadaran gak mau buat salah, kesadaran takut menyakiti orang, kesadaran mengambil sesuatu harus yang benar, kesadaran untuk menjaga nama baik diri sendiri, bahkan kesadaran untuk menghargai orang tua, itu berdasarkan dari value atau belief yang ada dalam diri kita. Nah, pentingnya SQ ini apa? Yang pertama memberikan arah dan motivasi dalam hidup. Yang kedua membantu mengatasi tantangan dan kesulitan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan yang terpenting SQ ini mampu melengkapi IQ dan EQ ya. Jadi buat para orang tua penting banget ketika kita ingin menjadikan anak kita menjadi karakter pemenang di masa depan, bukan hanya pintar saja, tapi hadirkan rasa, hadirkan hati, hadirkan kolbu. Karena inilah yang akan menjaga anak kita di masa depan supaya mereka suksesnya bukan hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Insya Allah.